Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah iftar Masjid Raya Darussalam Samarinda yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, hari ini hari ke-16 bulan Ramadan, kita masih diberikannya kesempatan, diberikannya kesehatan hingga dapat berkumpul di Masjid Raya Darussalam Samarinda dalam rangka majelis ta'lim, yaitu ceramah agama menjelang berbuka puasa. Salawat dan salam tentunya juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya, sebagai umat muslim, mudah-mudahan pada akhirnya di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Nikmat sehat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya harus kita gunakan dalam rangka senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan ibadah-ibadah kepadanya dengan ikhlas. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang apabila kita menghitungnya tidak akan sanggup kita untuk menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa jasmani maupun rohani. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, tentu kamu tidak akan bisa menghitungnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, marilah nikmat sehat ini senantiasa kita syukuri. Dengan bagaimana cara mensyukurinya? Tentu dengan melaksanakan berbagai ibadah-ibadah, terutama ibadah yang fardu, baik fardu ain maupun fardu kifayah. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Mudah-mudahan dengan kita mensyukurinya melalui nikmat-nikmat sehat itu, kita lalui dengan ibadah-ibadah, sehingga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah rahimakumullah, Allah wajibkan kita sebagai umat muslim berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh ini adalah sebagai ujian bagi kita, tapi juga merupakan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah 11 bulan lamanya kita diberikan kebebasan, baik berupa makanan, minuman, kapan saja waktu selama 24 jam itu bisa kita pergunakan untuk makan dan minum. Bagi yang punya pasangan bisa melakukan hubungan dengan pasangannya kapan saja tanpa ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperintahkannya kita di bulan Ramadan ini berpuasa sebulan penuh, itu sebagai tanda menguji keimanan kita. Sampai mana tingkat keimanan kita? Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah hadis, yaitu tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila 4 nafarin, talil Qur'an, hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imin fi syahri Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang senantiasa cinta, gemar, hobi untuk selalu membaca Al-Quran. Apakah hanya sampai di bacaan Al-Quran saja? Tentu tidak. Dia selalu berusaha menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar? Di dalam Al-Quran ada peraturan-peraturan bagaimana cara membacanya. Seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya adalah membaca sesuai dengan peraturan-peraturan yang benar di dalam membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada peraturan-peraturan, hukum-hukum. Contohnya seperti nun sukun dan tanwin. Di sana kita akan menemukan hukum idgham. Idgham dibagi 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Kemudian ada lagi yang namanya ikhfa. Ada lagi yang namanya izhar, iqlab. Kemudian ada lagi hukum mim sukun. Ada mim mutajannisain. Ada ikhfa syafawi, ada izhar syafawi. Kemudian ada lagi tanda-tanda waqaf, dan juga ada gharib seperti ismam, tashil, imalah. Nah, semuanya itu orang yang cinta, orang yang hobi, orang yang gemar membaca Al-Quran berusaha bagaimana caranya dia bisa dapat membaca Al-Quran sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apakah sampai di situ hanya membaca dengan benar? Tidak. Orang yang cinta Al-Quran, orang yang hobi membaca Al-Quran tentu akan berusaha memahami artinya. Apa isi ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran? Apakah berupa perintah? Maka dia berusaha untuk melaksanakan perintah tersebut. Apabila larangan, dia berusaha untuk menjauhi larangan tersebut. Itulah salah satu kelompok yang dirindukan surga. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Lidahnya dijaga dari hal-hal yang bisa membuat dosa. Apakah dosa kepada siapa saja, terutama kepada kedua orang tua, orang-orang yang dekat di sekelilingnya, tetangganya, temannya, dan lain sebagainya. Lidahnya dijaga sehingga tidak membuat orang tersinggung, tidak menyakiti hati orang, apalagi hati kedua orang tuanya. Itulah ciri-ciri satu kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Mulut kita ini hanya diperbolehkan melakukan dua kegiatan. Yang pertama, menuturkan kata-kata yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah. Kalau tidak bisa menuturkan kata-kata yang baik, berfaedah dan bermanfaat, maka lebih baik diam. Sebagaimana hadis Rasulullah, man amana billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, tidak bisa berkata yang berfaedah dan bermanfaat, maka lebih baik diam. Itulah salah satu kelompok yang dirindukan oleh surga. Yang kelompok ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang gemar membagi-bagikan, berinfak berupa makanan atau memberi uang untuk dibelikan makanan seperti hari ini yang kita laksanakan. Banyak donatur-donatur yang menyumbangkan berbagai macam aneka ragam makanan. Nah, semua itu adalah ciri-ciri orang yang dirindukan oleh surga. Dan yang keempat, kelompok yang dirindukan oleh surga adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apakah hanya sekedar menahan makan dan minum saja dari terbit fajar sampai terbenam matahari? Tentu tidak. Maka orang yang dirindukan oleh surga menjaga jasmaninya dan rohaninya dari hal-hal yang bisa membatalkan puasanya atau bahkan menghapus dari pahala puasanya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya, barokahnya, terutama khusus bagi pribadi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz dari Muhammad mari kita berpikir dulu yang akan dibimbing melalui maaf saya proses sebagai istri. Allah
والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من شحنك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Harusnya sampai berapa tadi tuh? 16. Sudah tadi tuh. Oh diputus. Tadi ada 2. 4 sekali naga. Nasi kah? Wadahnya dulu. Wadahnya aja dulu. Karena habis maghrib hanya nasinya kan. Ada sempat kalau nasinya langsung. Makasih Bay, makasih lah, maaf lah, keterusan. Sebanyak botol dulunya enak banget ya. Tadi bisa nih. Karena lapar, paksa aja. Imam kah Ustaz? Imam kah? Iya tuh. Baca Quran
kan malam ini kan. Iya. Karena bisa aja tambah. Lanjut kah? Berapa orang? 5. Dua kan? Siapa? Kan sebelum jam 9 harus selesai terawih. Harus cepat itu. Cepat itu berarti lah. Karena bisa aja. Tapi ya jangan harus selesai sebelum jam 9 buat lu. Anunya lah, wanti-wantinya lah. Jam 9 bisa aja. Asal dilekasi aja isanya kan. Iya. Oke. Wah, ini ada nasinya. Jelas lah tadi ya. Jelas lah suaraku. Nanti kirimkan ya. Kamu rekaman. Kamu sini kan? Ya.